Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, hari ini untuk kelompok 1 ya, yang belum bisa hadir ya. Nanti kalian simak video ini ya. Kita akan melanjutkan ya, pelajaran kita di tema 8 Praja Muda Karana, subtema 2 Aku Anak Mandiri, dan pembelajaran yang keempat. Sebelum belajar, seperti biasa kalian berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang didapatkan nanti bisa bermanfaat. Setelah kalian berdoa ya, kalian siapkan alat-alat belajarnya ya, buku tematik dan alat-alat tulisnya. Setelah itu kalian buka buku tematiknya halaman 83 di pembelajaran yang keempat ya. Oke, di situ ada bacaan ya yang berjudul Mandiri Saat Melaksanakan Ibadah. Itu adalah judul bacaannya ya di awal pembelajaran keempat. Nah, nanti kalian simak baik-baik ya. Oke, kita mulai. Udin dan teman-teman taat dalam beribadah. Mereka melaksanakan ibadah dengan kesadaran diri. Mereka berani pergi ke tempat ibadah sendiri. Tempat ibadah dekat dengan tempat tinggalnya ya. Mereka selalu menyiapkan peralatan beribadah sendiri. Mereka mandiri saat melaksanakan ibadah ya. Begitu juga dengan kalian ya. Kalian juga harus selalu taat beribadah ya. Lakukan sholat 5 waktu ya, dan jangan lupa lakukan sholat duha ya. Nah, itu adalah salah satunya juga dalam taat beribadah ya. Kemudian dalam beribadah juga kita harus bisa mandiri ya, harus bisa mempersiapkan alat-alat untuk beribadah sendiri ya. Lanjut, taat dalam beribadah ini sesuai dengan janji pramuka, yaitu janji pramuka yang pertama ini ya, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah salah satu janji pramuka atau salah satu dasa dharma ya yang ada di dalam pramuka. Salah satunya ini ya, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian taat dalam beribadah ini juga sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila ya. Lanjut, masih di halaman 83. Bunyi sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan Yang Maha Esa ya, dan lambangnya ya, lambang sila pertama itu adalah bintang ya, bintang emas. Ini adalah simbol sila pertama ya, ingat-ingat. Ini bunyi sila pertama ya, ketuhanan Yang Maha Esa. Berikut ini beberapa contoh sikap pengamalan sila pertama Pancasila. Coba kita lihat, ini yang pertama. Edo taat menjalankan ibadah. Edo beribadah sesuai agama yang dianutnya. Edo mengamalkan sila pertama Pancasila. Ini ya, itu ada gambarnya ya. Edo sedang menjalankan ibadahnya ya. Dan Edo juga sudah menerapkan atau mengamalkan sila pertama Pancasila ya. Lanjut, anak buka halaman 84. Di situ juga ada contoh lagi ya. Sebelum dan sesudah makan, Siti selalu berdoa ya. Berdoa sebagai tanda bersyukur. Berdoa sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Tuhan ya. Siti mengamalkan sila pertama Pancasila ya. Ya, ketika makan kita juga wajib berdoa ya.
sebelum dan sesudah makan ya. Dan berdoa ini adalah sebagai tanda rasa syukur kita ya, dan rasa terima kasih kepada Tuhan ya. Dan ini Siti juga sudah mengamalkan sila pertama Pancasila ya. Begitu juga dengan kalian ya, kalian juga harus bisa menerapkan apa yang Siti lakukan ini ya. Oke, lanjut contoh berikutnya. Ini ada Dayu ya. Dayu sangat rajin merawat tanaman. Dayu mencintai tanaman. Dayu mencintai makhluk ciptaan Tuhan. Dayu mengamalkan sila pertama ya. Cinta terhadap setiap makhluk ya. Tuhan juga merupakan pengamalan sila pertama Pancasila ya. Ini juga ya. Baik, lanjut. Oke, ini halaman 85. Ini ada tugas untuk kalian ya. Tuliskan 5 contoh perilaku yang menunjukkan pengamalan sila pertama Pancasila ya. Itu ada 5 ya. Kalian tulis 5 contoh perilaku atau sikap ya yang menunjukkan pengamalan atau penerapan sila pertama Pancasila ya. Tadi sudah ada 3 contoh ya. Karena bisa tambahkan 2 contoh lagi di sini ya. Oke, lanjut. Ini ada tugas selanjutnya. Kamu sedang bekerja kelompok. Temanmu harus beribadah. Apa yang akan kamu lakukan ya, misalnya ketika kamu sedang belajar kelompok di rumah ya misalnya ya, kemudian ada teman kamu yang belum beribadah dan ingin melaksanakan ibadah. Nah, apa yang akan kamu lakukan ya, kamu tulis di kolom ini ya. Oke, ini ada bacaan lagi, anak-anak cermati ya. Anggota pramuka itu harus menjadi orang yang taat terhadap Tuhan ya. Taat beribadah termasuk sikap pengamalan sila pertama Pancasila. Mencintai dan menjaga makhluk ciptaan Tuhan ini juga termasuk pengamalan sila pertama Pancasila ya. Jadi anak-anak harus bisa ya mengamalkan ini ya. Harus taat beribadah dan juga harus mencintai dan menjaga ya, setiap makhluk ciptaan Tuhan ya. Oke, lanjut lagi. Oke, sekarang anak-anak buka halaman 86. Memanfaatkan tanaman dengan cara yang baik termasuk menjaga makhluk ciptaan Tuhan. Misalkan dengan memanfaatkan pohon kelapa. Di situ ada gambar ya, beberapa manfaat pohon kelapa ya. Yang pertama ini untuk membuat sapu daunnya ya. Kemudian ada juga untuk daunnya ini untuk membungkus ketupat ya. Nah, kemudian batangnya ini juga buat pondasi rumah juga bisa ya. Itu adalah berbagai contoh manfaat dari pohon kelapa ya. Buah kelapa dapat bertahan lama. Buah kelapa selalu kuat dalam berbagai keadaan. Artinya apa? Ya, artinya anggota pramuka juga harus selalu taat terhadap Tuhan. Dan anggota pramuka seorang yang memiliki tubuh yang kuat dan sehat. Kemudian anggota pramuka selalu kuat dalam menghadapi tantangan ya. Lanjut lagi. Nanti kita akan belajar tentang ciri-ciri pohon kelapa ya dan hubungannya dengan anggota pramuka. Ini buah kelapa dapat tumbuh di mana saja ya. Artinya anggota pramuka ya juga dapat menyesuaikan dengan keadaan sekelilingnya. Kemudian pohon kelapa menjulang lurus ke atas dan pohon kelapa termasuk salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia ya. Artinya anggota pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi. Anggota pramuka harus berpendirian teguh ya, harus percaya diri.
Kemudian lanjut lagi, pohon kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Artinya anggota pramuka harus memiliki tekad yang kuat dan anggota pramuka berpegang kuat pada landasan yang baik ya. Lanjut terakhir, kelapa merupakan pohon yang serbaguna. Mulai dari ujung daun hingga akar pohon kelapa itu sangat bermanfaat sekali. Artinya apa? Artinya anggota pramuka adalah manusia yang berguna. Anggota pramuka berguna untuk tanah air. Ya, anggota pramuka berguna untuk bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia, dan anggota pramuka berguna untuk umat manusia ya. Itu adalah ciri-ciri atau sifat dari pohon kelapa ya, yang sangat bermanfaat dan serbaguna ya. Nah, pohon kelapa itu juga ada hubungannya dengan anggota pramuka karena gerakan pramuka ya, lambang dari gerakan pramuka adalah tunas kelapa ya. Nah, sekarang coba anak-anak tuliskan kembali arti tunas kelapa sebagai lambang gerakan pramuka. Tuliskan berdasarkan bacaan sebelumnya. Nana lihat di halaman 89 ya, di situ ada 5 kolom ya. Ini contoh yang pertama, buah kelapa dapat bertahan lama. Artinya apa? Tadi di paragraf yang pertama sudah dijelaskan ya, bahwa buah kelapa dapat bertahan lama artinya anggota pramuka itu selalu taat terhadap Tuhan ya. Yang pertama, yang kedua, anggota pramuka seorang yang memiliki tubuh yang kuat dan sehat ya. Yang ketiga, anggota pramuka selalu kuat dalam menghadapi tantangan maupun rintangan ya. Itu adalah arti yang pertama ya, yaitu buah kelapa dapat bertahan lama. Untuk kolom yang kedua, 3, 4, dan 5 coba kalian isi ya sesuai dengan bacaannya tadi. Nah, yang terakhir, anak-anak buka halaman 90. Perhatikan kembali penjelasan tentang manfaat buah kelapa. Adakah sikapmu yang sudah sesuai dengan penjelasan tersebut? Nah, anak-anak coba ceritakan dan tulis di halaman 90 di kolom ini ya. Anak-anak coba ceritakan apakah sikap kalian ada yang sudah sesuai dengan penjelasan tadi ya. Penjelasan pada bacaan tadi ya, mengenai manfaat dari buah kelapa dan juga artinya ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin ya, pembelajaran hari ini telah selesai. Tadi kalian sudah belajar mengenai manfaat dari buah kelapa ya, kemudian juga artinya ya sebagai anggota pramuka ya. Kemudian jangan lupa anak-anak ucapkan terima kasih ya kepada kedua orang tua kalian yang telah membimbing dan memfasilitasi kalian belajar hari ini. Jangan lupa terus laksanakan sholat duha ya, dan istiqomah ya. Oke, Ustadz akhiri video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.